Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTubers dimanapun berada, hari ini cuaca sangat mendung dan saya berada di kediaman Kakak Yanto Barmula, tepatnya lokasi di Green Garden Kedoya Blok L. Hari ini kita akan membuat sebuah cover yang memperingati mendiang Glenn Fredly yang beberapa saat kita sama-sama terbawa renyah suasana duka, di mana kepergian Glenn Fredly membuat kita semua pecinta peminat musik Indonesia menjadi ada sosok yang kurang di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa Glenn Fredly adalah sosok legend musik Indonesia yang multi talent dan sosok yang peka terhadap dinamika sosial, ekonomi, budaya, sampai dengan semua sisi-sisi isu-isu kemanusiaan. Hari ini kita semua sedih. Kenapa? Karena Glenn Fredly hadir, dia membuat wajah Indonesia Timur, khususnya Maluku, kembali menjadi wajah yang baik. Kenapa? Karena kita melihat ke belakang sosok Glenn Fredly membuat sebuah suasana segar kita, karena Indonesia Timur mempunyai sosok fenomenal yang mampu membangun sebuah mood generasi muda yang berprestasi, yang lebih khusus di bidang-bidang tarik suara seperti penyanyi-penyanyi yang saat ini sudah mulai ada di posisi-posisi line up. Oleh sebab itu kita ingin mengkorek-korek ke belakang, siapa sih, track record apa sih Glenn Fredly sehingga semua merasa duka, bukan hanya duka di kalangan nasional Indonesia, tapi mancanegara internasional pun merasa kecewa, bukan kecewa tapi merasa ada yang kurang saat kepergian Glenn Fredly. Kita tahu bersama kita tahu bersama bahwa tepat hari Rabu Glenn Fredly meninggalkan kita. Dia pergi ke pangkuan Sang Tuhan, dipanggil dengan sangat secepat itu, dan semua kalangan menjadi galau. Yang paling mengeluarkan tagline pertama dari dunia internasional seperti penyanyi dunia seperti Anggun, ada juga dari tim sepak bola PSG Paris, ada juga dari artis sekaligus entertain Malaysia, begitupun duta besar Inggris, dan banyak sekali kalangan-kalangan internasional, musisi maupun kalangan-kalangan pegiat musik dan kalangan-kalangan politik pun ikut memberikan duka yang sangat mendalam dengan kepergian Glenn Fredly. Dan yang paling kita terenyah bahwa yang paling sontak kita sebagai warga Maluku pada saat kepergian, dunia maya, dunia media sosial menjadi penuh dengan tagline, dengan tagline yang memberikan duka kepada Glenn Fredly. Kita tahu bersama kenapa Glenn Fredly itu dia begitu fenomenal di Indonesia. Ada beberapa cuitan-cuitan dari media sosial, Twitter, dan kita harus ketahui bahwa di Twitter pun pada saat itu menjadi trending topik nasional. Glenn Fredly tiada. Twitter, Facebook, IG, dan rilis news berita pun semua memviralkan sosok Glenn Fredly dengan tagline GBU atau dengan tagline berduka cita yang sangat mendalam. Ada beberapa cuitan yang saya ambil di beberapa news IG, Twitter terkait dengan ada beberapa tweet maupun cuitan terkait dengan kalimat-kalimat yang membuat kita terenyah. Yang pertama,
kita bisa melihat dari kalangan internasional, itu dari PSG. PSG adalah dia sebuah liga di Paris dengan tagline mereka, dengan cuitan mereka, selamat jalan maestro musik Indonesia. Berarti kita bisa mengetahui memang sosok Glenn sangat fenomenal di dunia internasional. Liga dunia pun memberikan luka yang sangat mendalam, bukan hanya liga pesepak bola, namun ada lagi yang memberikan cuitan tersebut, yaitu yang kedua, artis sekaligus pembawa acara televisi Malaysia dengan selebritasnya memberikan cuitan juga. Mereka mengatakan bahwa bukan hanya Glenn Fredly menjadi sosok fenomenal, tapi dia sebagai ruh musik Indonesia. Itu cuitan mereka terkait sosok Glenn Fredly yang mereka kenal. Ada lagi yang lain. Yang lain lagi itu dari Duta Besar Selandia Baru. Duta Besar Selandia Baru yaitu Tanto Yahya yang dikenal sebagai dubes yang berada di kawasan Pasifik. Beliau mengatakan bahwa Glenn Fredly adalah king of pop dunia. Itu dari sosok seorang Tanto Yahya, sangat luar biasa. Ada lagi selanjutnya dari mantan dubes Inggris hingga penyanyi-penyanyi dunia yang lain. Yang paling menjadi kebanggaan sosok orang Maluku dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri. Dia membuat sebuah cuitan di Instagram dan beberapa berita news. Kita mengikuti bahwa Mendiang adalah tokoh muda yang menginspirasi anak-anak muda tanah air, terutama para pemusik, karena dedikasi Glenn Fredly pada seni yang begitu luas. Dan dalam sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktivis, kepergian Glenn Fredly adalah kehilangan besar bagi musik Indonesia. Itu seorang Presiden Republik Indonesia yang menceritakan sosok Glenn Fredly di matanya. Kemudian ada juga dari salah satu tokoh nasional, Gubernur DKI Jakarta. Beliau mengatakan bahwa Glenn Fredly dia adalah menyanyikan lagu dengan suara hati. Kejernihan suara itu mengalir dari hati yang indah. Dari hati itu pula gerak kepedulian memancar. Jadilah ia musisi yang aktivis, yang memilih repot, memilih terjun. Beliau memilih terjun langsung, memilih rute tak biasa. Rute tak biasa, tidak seperti biasa artis-artis yang lain yang lebih menikmati dunia panggung. Tetapi Glenn mengambil jalur yang tidak biasa. Itulah yang membuat dia jadi penjuru, jadi rujukan. Dan itulah yang dikatakan caption Anies Baswedan. Kemudian masih banyak lagi. Ada lagi dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan karya musik Glenn bisa menjadi inspirasi bagi umat manusia karena mengandung pesan kemanusiaan. Sangat luar biasa perjuangan dan perjalanan sosok Glenn Fredly. Kita minta semua ada sosok-sosok lain, Glenn Fredly Junior, yang akan bisa tidak sama tetapi bisa mengikuti jejak-jejak daripada Glenn tersebut. Ada lagi, masih banyak. Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa Glenn Fredly adalah musisi romantis Indonesia. Kenapa dia mengatakan romantis Indonesia? Karena lagu-lagu musik-musik yang dia buat semua mengalir dari hati yang tulus, bukan karena rating atau mencari suaka di dalamnya. Sangat dahsyat, kawan-kawan. Kemudian masih ada lagi Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa Glenn Fredly menjadi
mengatakan bahwa Glenn Fredly adalah sosok sebagai orang cerdas, menginspirasi. Sangat banyak, semua cuitan-cuitannya tuh sangat menginspirasi dan sangat mengedukasi. Dan kemudian ada lagi yang